Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Jumpa lagi dengan channel bertani dan beternak tak pernah rugi. Selamat pagi semua sahabat tani. Mudah-mudahan di hari Minggu ini kita masih diberi kesehatan ya, serta seperti biasanya dimudahkan dalam setiap aktivitas untuk kebaikan kita. Sahabat tani, di sini kita akan berbagi pengalaman tentang salah satu insektisida. Dan sebelumnya seperti biasa, ini masih pagi, sudah tinggal sepertiga ya, karena ini hari Minggu. Kita aktivitasnya sedikit, kita juga ikut-ikutan weekend lah, nyantai. Kita seruput dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Baiklah sahabat tani, langsung saja kita mencoba untuk berbagi pengalaman tentang salah satu insektisida. Di sini kita ambil suatu contoh adalah Lanate atau Lanet dalam dua ini biru dan merah. Yang merah itu dalam bentuk wettable powder, kemudian dan yang biru adalah soluble powder. Nah, ini harganya lebih mahal yang biru daripada yang merah. Kenapa? Karena bubuknya lebih lembut yang biru, otomatis lebih mudah terurai dengan air, lebih mudah tercampur dengan air lebih baik daripada yang merah. Dan untuk yang biru ini biasanya bisa tercampur sempurna dan butirannya bisa dari kasat matanya itu bisa hilang ya. Tapi kalau ini masih ada bubuk-bubuknya seperti itu di air yang kita campur. Ya, baiklah. Ini metomil 25% dan untuk SP-nya adalah 40% dari DuPont Lanet. Bahan aktif metomil ini adalah dari salah satu golongan insektisida golongan karbamat. Karbamat juga adalah dengan cara merusak sistem saraf, sehingga saraf pusat dari hama itu akan rusak sehingga bisa dikendalikan. Golongan karbamat ini bersifat racun kontak ya, apabila terkena, dan lambung apabila memakan dari daun-daun tanaman kita yang terpapar pestisida, maka dia akan keracunan juga. Dan ini bersifat translaminar juga. Nah, ini sistemik translaminar. Jadi daun tanaman yang kita budidayakan apabila terkena penyepraian atau paparan dari pestisida ini, maka dia akan seperti ini. Ini kita ibaratkan daun, apabila bagian sini ini yang terkena paparan pestisida, insektisida ini, maka bagian bawah daun juga ini akan tertembus dan ikut beracun. Nah, sehingga ada hama yang berada di bawah daun ini itu juga akan bisa teratasi. Ini yang disebut translaminar. Jadi bisa menembus jaringan daun. Kemudian insektisida ini cukup efektif ya. Ada dua fungsi. Yang pertama adalah untuk mengatasi serangan dari hama dewasa sendiri, kemudian juga untuk efek ovisida. Ovisida adalah untuk mengendalikan telur dari hama tersebut, termasuk telur urat. Nah, seperti ini yang kita lihat. Nah, ini dari gambarnya juga itu ada yang terlihat putih-putih, ini ada telur urat. Itu bisa diatasi dengan menggunakan bahan aktif metomil ini ya. Nah, dalam bahasa Jawanya itu enggak gari ya, rusak telurnya. Nah, sering kita mengaplikasikan suatu insektisida, yaitu kita lihat banyak memang yang hama tersebut mati, tapi
muncul kembali dengan waktu yang cukup cepat. Nah, ini karena mungkin hamanya sudah melakukan bertelur sehingga menetas. Nah, itulah yang menjadikan munculnya lebih cepat ya hama pada tanaman kita kembali setelah kita aplikasi dan kita lihat banyak yang mati hamanya, dan ternyata muncul cepat lagi. Itu karena ada telur-telur yang menetas. Oleh sebab itu kita harus jeli juga ya dalam menggunakan pestisida, terutama insektisida ini. Ini juga bisa digunakan untuk mengatasi hama ulat pada tanaman jagung juga. Ini cukup efektif ya, dengan dosisnya itu 2 gram per liter air. Jadi untuk satu tangki sprayer itu kurang lebih 30 gram. Jadi untuk 100 gram untuk satu bungkus ini kita akan dapat menjadikannya 3 tangki sprayer ya, atau lebih bisa. Dan biasanya untuk 1/7 hektar untuk 3 tangki sprayer itu, atau 100 ru satu kotak. Nah, untuk insektisida golongan karbamat ini juga mampu mengatasi berbagai macam hama ya, termasuk ulat, termasuk tungau merah, kutu daun, pengorok daun, nirimosa. Walaupun memang sekarang yang ini kita katakan yang belum mengalami resisten ya hamanya, belum mengalami kekebalan dengan bahan aktif metomil. Jadi karena dia bisa menembus lapisan daun itu, maka dia bisa difungsikan untuk mengendalikan hama-hama yang berada di balik atau di dalam daun tanaman tersebut. Bisa menjadi suatu pilihan. Tetapi sekali lagi dengan notifikasi bahwa hama tersebut belum mengalami resisten ya, belum mengalami kebal dengan bahan aktif metomil ini ya sahabat tani semua. Kemudian untuk pengaplikasian ini cukup kuat untuk racun metomil ini ya. Karena apa? Dia menurut ahlinya itu mampu bertahan ya, efek racun dari metomil ini mampu bertahan hingga 100 derajat lebih ya. Jadi walaupun dengan panas tinggi, terkena paparan sinar matahari tinggi, itu dia masih efektif ya. Racunnya masih efektif, bahkan ada yang mengatakan sampai 140 derajat. Nah, itu racun dari metomil ini masih cukup efektif. Dan ini juga racun metomil cukup berbahaya bagi mamalia. Jadi sedikit banyak kita harus tahu dan hati-hati ya, karena dia menyerang sistem saraf pusatnya ya. Jadi setelah penyampaian kita harus lebih berhati-hati, tapi mungkin dalam dosis sedikit bisa ditolerir ya oleh mamalia. Kemudian bahan aktif metomil ini golongan karbamat itu hampir sama dengan golongan organofosfat yang kita bahas kemarin, karena memang dua golongan bahan aktif ini, dua golongan senyawa ini mempunyai cara kerja yang sedikit banyak hampir sama ya, yaitu menyerang dari sistem saraf pusat, secara mudahnya seperti itu. Jadi untuk metomil sampai saat ini masih dibilang bisa cukup efektif juga untuk mengendalikan hama ulat pada tanaman jagung di sekitar wilayah kita dengan dosis yang kita sebutkan tadi. Tapi apabila dosis di bawah itu biasanya tidak efektif, tidak bisa mengatasi hama ulat pada tanaman jagung. Dan kelebihan dari ini metomil ini sekali lagi adalah
dia mempunyai efek ovisida. Jadi dia bisa merusak telur-telur yang diletakkan hama kaper atau kupu-kupu kecil itu yang akan menetas menjadi ulat. Baiklah sahabat tani semua, selamat berhari Minggu. Salam sukses semua untuk sahabat tani, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk terus bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.